Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, sahabat Mansa Tulangkat. Selamat datang di podcast Jumansa, Sang Inspirator. Di episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang wujud nyata madrasah mandiri berprestasi di Sumatera Utara. Bersama bintang tamu kita yang super duper kece nih guys, yaitu Bapak Haji Erwin Pinayungan Dasopang, MSI, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat, baik dan luar biasa. Oke Pak, ini biodata singkat nih. Jadi Bapak Erwin ini lahir di Medan tanggal 24 April tahun 1985. Dan pendidikan terakhirnya adalah S2 Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia tahun 2017. Dan sekarang Pak Erwin sedang melanjutkan studinya S3. Kita doakan sama-sama nih teman-teman. Amin. Oke Pak, untuk mengawali obrolan kita pada hari ini, secara pribadi nih, apa sih makna madrasah menurut Bapak? Dan sebesar apa peran madrasah dalam menciptakan pemimpin Indonesia di masa depan? Baik, pertama senang luar biasa saya bisa hadir, berkunjung dan bergabung situasi yang luar biasa di tengah-tengah madrasah yang hari ini antusiasnya memang menjadi kebanggaan kita bersama. Dan tentu saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Langkat. Mudah-mudahan semangat, terutama semangat untuk menunjang mutu kualitas pendidikan madrasah pada akhirnya bisa tertular menjadi semangat pembelajaran, terutama bagi kaum milenial, anak-anak madrasah yang saat ini memang sebagai cikal bakal tokoh-tokoh nanti yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Tadi ditanyakan kepada saya, apa itu madrasah? Madrasah ini adalah tempat di mana kita mendapatkan ilmu, karena sejatinya madrasah juga bisa didapatkan selain dari ilmu di lingkungan, karena pendidikan awal seorang anak adalah pendidikan yang dapat melalui karakter dan kepribadian orang tua. Maka ibu menjadi madrasah pertama bagi pendidikan seorang anak. Kemudian madrasah merupakan lembaga formal di mana sejatinya yang diajarkan adalah pendidikan karakter, terutama penguatan keagamaan dengan nilai-nilai akhlak yang baik, dan harus tentu dikuatkan dengan materi-materi keilmuan yang menopang kehidupan, pada akhirnya bisa menjadi aplikasi diri bagi anak-anak regenerasi yang akan datang. Nah, buat saya tentu menarik hari ini kalau berbicara madrasah, antusias masyarakat untuk sekarang hadir di lembaga pendidikan ini, di madrasah ini luar biasa, terutama orang tua. Karena memang sejatinya ada dua metodologi pembelajaran yang didapatkan di madrasah. Selain konsep ilmu-ilmu pengetahuan umum, anak-anak kita diberikan karakter penguatan keagamaan. Bukankah nanti kalau menjadi pemimpin di masanya adalah pemimpin yang berkepribadian, karakter, penguatan akhlak yang baik. Kemudian pemimpin yang punya konsep kecerdasan spiritual keagamaan yang matang. Nah, itulah sejatinya kenapa madrasah hari ini harus memang menjadi panutan. Dan pada akhirnya kita harapkan anak-anak yang keluar setelah melakukan proses pembelajaran di madrasah bisa menjadi panutan dan pemimpin di masa-masa yang akan datang. Gitu. Jadi kalau masuk madrasah nih bisa kita bilang sekali mendayung 2 pulau terlampaui Pak. Yaitu udah dapat ilmu pengetahuan umum, dapat juga ilmu keagamaannya. Iya, pas itu. Jadi harusnya anak madrasah ini harusnya lebih paten kan Pak daripada yang hanya belajar pengetahuan umum. Makna madrasah sesungguhnya seperti itu. Seharusnya kan Pak. Pak. Dia dapat pengetahuan ilmu keagamaan dan ilmu pengetahuan umum. Inilah bekalnya untuk mengaplikasikan diri nanti di masyarakat. Jadi teman-teman jangan malu-malu ini, harus buktikan bahwa kita harus lebih baik dari yang lainnya. Oke Pak,
Bagi kami, Bapak merupakan sosok inspiratif nih yang mampu kami jadikan teladan karena Bapak dapat memimpin di tingkat provinsi di usia yang relatif muda. Boleh dong Pak diceritain gimana sih saat Bapak masih jadi pelajar dulu? Apa nih kunci sukses dari Bapak yang bisa kami teladani? Baik, sukses itu menurut saya relatif. Tapi kalau saya menjadi bagian inspiratif, saya ucapkan terima kasih. Nah, Bapak sekalian, Bapak juga dulu alumni madrasah. Jadi Bapak mengecam ilmu pendidikan bukan hanya di tingkat aliyah saja madrasahnya. Mulai dari tingkat sanawiyah, Bapak sudah menjadi siswa madrasah. Nah, pada akhirnya tentu kiat-kiat untuk sukses ke depan, yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan diri sejatinya, terutama disiplin diri dalam belajar. Karena modal disiplin itu adalah modal yang paling utama untuk membentuk karakter kita. Kalau belajarnya, kalau dulu Bapak biasa-biasa saja sama dengan kamu, nah tidak juga Bapak ini menjadi siswa yang begitu berprestasi, tidak, biasa-biasa saja. Namun tentu ya materi disiplin itu yang Bapak terapkan untuk pengamalan diri. Kalau datang ke sekolah ya siap mengikuti ilmu-ilmu pengajaran yang disampaikan tenaga-tenaga pendidik kita, guru-guru kita, dan modal keikhlasan dan modal harapan ridho terutama dari guru-guru yang luar biasa itu yang bisa kita terapkan dalam pengaplikasian diri. Nah, modal-modal ini saya pikir menjadi kiat terutama untuk anak-anak sekarang, karena kita tahu apalagi kalau dulu Bapak belum secanggih ini teknologinya. Kalau mau mencari ilmu harus pergi ke gudang ilmu perpustakaan atau ke perpustakaan daerah. Kalau sekarang sudah ada, kalau ada searching, ada perpustakaan digital namanya. Nah, yang penting bagaimana kita mendisiplinkan diri untuk mau dan giat dalam menimba ilmu. Dan pada akhirnya tentu kita berharap ridho, karena ridho yang sesungguhnya, ridho ilmu yang diberikan oleh seorang guru menjadi ridho yang barokah untuk kita. Nah, pada akhirnya sekali lagi Bapak berharap memang terutama untuk anak-anak peserta didik yang saat ini sering disebut dengan pelajar milenial, supaya bisa membagi waktu, mendisiplinkan diri dengan tugas belajar dan bagaimana sebenarnya sejatinya membawa diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bisa membantu, mana bisa membantu orang tua, mana bisa belajar, dan mana mencari-cari pembelajaran tambahan-tambahan di luar. Boleh dengan membahas soal-soal, kalau melakukan kegiatan bimbingan belajar di luar pembelajaran yang disampaikan oleh madrasah. Itu dari Bapak. Kemudian kiat yang terakhir, tulus. Karena itu tadi, kalau kita sudah dibekali dengan penguatan keagamaan yang kuat, kita tahu mana yang sejatinya bahwasanya adab itu lebih baik ketimbang ilmu. Itu dari Bapak mungkin. Oke teman-teman, jadi ingat kedisiplinan dan ketulusan itu kunci kesuksesan dari Bapak Erwin nih teman-teman. Gini Pak, seperti yang sering kita dengar Pak, nama madrasah di Sumatera Utara ini lebih menggema dibandingkan sekolah. Tentunya ini juga karena kerja keras dari bidang pendidikan madrasah kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Agar kami tidak terlalu kepedean nih Pak, boleh dong diceritain selama Bapak menjabat kesuksesan apa saja yang telah diraih madrasah di Sumatera Utara sehingga mendapatkan kepercayaan yang sangat besar dari masyarakat. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih keberhasilan madrasah hari ini, baik di tingkat prestasi, kemudian di tingkat kepercayaan publik, itu tentu tidak terlepas dari semua unsur. Mulai dari memang guru-guru kita terus berupaya mengembangkan penguatan sumber daya, terutama memberikan materi-materi ilmu pembelajaran, sosialisasi kepada guru. Pada akhirnya gurulah yang memompa semangat anak-anak belajar dan melahirkan siswa-siswa berprestasi. Kita hari ini bangga dengan prestasi madrasah. Bukan hanya madrasah yang harus ada di tengah kota yang bisa berprestasi, tapi tentu madrasah-madrasah nun yang di pelosok-pelosok sana juga bisa mendapat prestasi, bahkan prestasi
sampai tingkat internasional, bukan hanya di tingkat nasional. Satu contoh di Kabupaten Mandailing Natal, hari ini banyak cakupan prestasi dari anak-anak peserta didiknya seusia Ananda. Kita menjuarai robotik tingkat nasional, dan juga anak-anak kita di luar pembelajaran kegiatan ekstrakurikulernya bisa berkembang sampai di tingkat nasional. Anak-anak kita luar biasa, terutama dari pengembangan nilai-nilai ekstrakurikuler di luar dari pembelajaran akademik. Nah, prestasi-prestasi ini lahir memang karena guru-guru kita juga kita berikan penguatan pendidikan, terutama untuk pengembangan sumber dayanya. Nah, kepada madrasah hari ini kita harus bangga dan senang. Tentu kami dari bidang madrasah sedang berupaya terus meningkatkan kualitas mutu pendidikan madrasah dengan memperbaiki sarana dan prasarana infrastruktur, terutama untuk menunjang pembelajaran di madrasah. Nah, kepercayaan ini sejatinya harus kita pertahankan, karena memang hari ini kalau dulu simbol madrasah itu tertinggal, sekarang madrasah lebih baik dan lebih baik madrasah. Nah, konsep madrasah lebih baik ini sudah kita dapatkan, tentu menjaga ini lebih susah, mempertahankan tentu lebih susah daripada meraih. Oleh karenanya sekali lagi penguatan di madrasah adalah penguatan ilmu keagamaan dan pengembangan diri, terutama pengaplikasian dalam keseharian sangat perlu untuk mendisiplinkan diri anak-anak menjadi cikal bakal generasi unggul di masa yang akan datang. Jadi teman-teman, kita harusnya bangga bisa dapat bersekolah di madrasah. Oke Pak, menurut Bapak sendiri nih, seperti apa sih wujud madrasah mandiri berprestasi itu yang sering menggema di mana-mana tuh Pak? Ya, kita ketahui bersama tagline kita hari ini adalah mandiri berprestasi. Nah, kemandirian sejatinya adalah perilaku daripada usaha anak-anak kita untuk meraih prestasi. Mandiri dalam konsep mendisiplinkan diri tadi saya sampaikan di awal, bagaimana anak harus berkomitmen untuk mau terus menggali ilmu, mencari pengetahuan, terutama hari ini kita dihadapkan dengan kurikulum yang baru, Merdeka Belajar, sejatinya membentuk karakter anak-anak untuk mau menggiatkan diri untuk berpikir secara maju dan berkreasi dan menumbuh kembangkan semangat dan pengembangan diri potensi anak-anak peserta didik kita. Kemudian selanjutnya berprestasi. Prestasi ini adalah caranya bagaimana anak-anak kita itu menggali potensi diri dalam kemandirian. Nah, pada akhirnya kalau sudah semangatnya timbul, caranya baik, tepat, maka sejatinya akan didukung dengan prestasi-prestasi yang baik tentu, terutama untuk menjadikan spirit dan semangat anak-anak kita dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Itu dia. Sebagai penutup nih Pak, boleh dong kami minta pesan Bapak untuk para sahabat Mansa, khususnya keluarga besar Mansa Tulangkat yang bangga nih menjadi bagian dari madrasah. Pesan Bapak sederhana saja. Hari ini tanggung jawab Ananda hanya diserahkan untuk terus belajar, dan belajar, tidak yang lain-lain. Maka tidak usah berpikir aneh-aneh dan macam-macam, terus belajar, meraih cita-cita, dan gantungkan cita-cita itu pada saat kamu ingin memiliki semangat yang tinggi. Nah, mudah-mudahan tentu kamu juga akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di masanya. Bukan hanya seperti saya. Yang penting semangat untuk belajar itu harus dimotivasi, harus digali dari diri sendiri. Banyak contoh siswa madrasah yang berhasil. Nah, kamu apalagi generasi-generasi sekarang, ini generasi emas. Saya yakin dan percaya Ananda juga punya talenta yang sama. Dengan catatan harus terus belajar secara maksimal, membagi waktu, kebiasaan-kebiasaan, pola hidup yang lebih baik, dan paling utama tentu ingat doa ibu. Karena sesungguhnya barokah hidup adalah barokah dan ridho dari Allah. Kan doa ibu
barokah dari ibu itu barokahnya Allah. Ridho orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandailah, apalagi menempatkan posisi Ananda sekarang di dunia yang serba canggih. Hanya dengan mendisiplinkan diri dan terus berimplementasi dalam penguatan nilai keagamaan, insyaallah itu bisa menjadi bakal bagi Ananda untuk mengaplikasikan diri ke depannya. Mungkin itu dari Bapak, dan ucapkan terima kasih yang luar biasa. Suasana yang hari ini begitu ceria, dan kebetulan ini kunjungan saya yang kedua mungkin ya ke madrasah ini, dan sudah ada saya lihat perkembangan podcast di Mansa ini, dan saya berharap kunjungan-kunjungan berikutnya ada lagi inovasi dan perkembangan terutama di madrasah yang sama kita cintai ini. Siapa? Ini tuh dari Bapak, anak ucapkan terima kasih Hafizah Ramadhani. Nah, semangat ini bisa ditularkan, semangat yang energik tentu yang kita harapkan dari anak-anak menjadi semangat energik buat kawan-kawannya juga di madrasah ini. Sebelumnya Pak, terima kasih nih kami ucapkan Bapak berkenan untuk singgah di madrasah kami. Nanti lain kali mampir lagi ya Pak. Siap. Oke teman-teman, sekian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumansa, jujur, amanah, santun.